Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa ada sesuatu yang kayaknya klik gitu di dalam diri? Mungkin ketertarikan mendalam ke satu hal, tapi ya diabaikan aja. Sering itu kayaknya. Nah, hari ini kita mau bahas tuntas nih gagasan inti dari buku Mastery-nya Robert Greene. Fokusnya itu ke fondasi keunggulan. Apa yang dia sebut panggilan jiwa atau life task gitu. Betul, life test. Kita pakai kutipan-kutipan penting dari bukunya ya sebagai sumber. Nah, misinya nih, kita mau bedah bareng, kenapa sih mengenali dorongan unik dari dalam diri Anda ini, menurut Green ya, jadi langkah paling krusial. Ya, langkah pertama banget. Langkah pertama absolut, sebelum kita ngomongin soal keahlian atau ya sukses gitu. Kita lihat gimana dia bangun argumennya. Tepat sekali. Yang menarik ya, dari pendekatannya Green ini, dia tuh nekenin banget kalau perjalanan menuju penguasaan sejati itu ya selalu dimulai dari dalam diri. Introspeksi. Oh, jadi bukan nunggu wangsit gitu ya? Haha, bukan. Bukan soal nunggu ilham turun dari langit, tapi lebih ke proses aktif gitu. Mengenali, terus terhubung lagi sama kekuatan atau ya kecenderungan unik yang udah ada di dalam diri Anda. Sejak lahir malah. Dia pengen kita lihat ini sebagai sesuatu yang nyata, bisa diakses. Jadi ini bukan konsep bakat yang gimana ya misterius gitu atau cuma buat segelintir orang aja. Kadang kata jenius itu sendiri kan kesannya wah gitu ya. Nah, itu dia. Green justru kayak mau bongkar mitos itu. Dia ngingetin kalau asal kata genius itu dari bahasa Latin artinya roh penjaga unik yang nemenin tiap kelahiran. Oh gitu ya? Ya, artinya ya potensi keunikan itu ada di tiap orang, di kita semua. Dia kasih contoh Charles Darwin waktu muda. Oke, Darwin gimana? Dari kecil, dia tuh tertarik banget sama kumbang, sama observasi alam, jauh lebih tertarik ke situ daripada pelajaran sekolah biasa. Ayahnya sendiri malah sempat cemas, wah ini anak masa depannya gimana, jangan-jangan jadi aib keluarga gitu. Waduh, Tapi ya itu, dorongan dari dalam diri Darwin itu kuat banget, otentik banget. Dia terus aja ngikutin itu. menarik. Berarti dorongan dari dalam itu bisa beda banget ya sama ekspektasi orang luar. Kayak Darwin tadi. Bener banget, kekuatan pendorong dari dalam ini juga kelihatan jelas di Leonardo da Vinci. Oh iya, Leonardo. Waktu dia magang di tempatnya Verrocchio, kan dorongannya tuh bukan cuma niru plak gurunya, Tapi tapi justru bereksperimen, coba teknik baru, cari cara yang original. Ini kayak suara batinnya yang terus nyari esensi kehidupan itu sendiri, bukan cuma gambarannya aja. wah dalam ya. Iya, tentu. Green juga catat sih, zaman dulu kan banyak hambatan ya. Sosial, keluarga bisa ngebatasin banget. Betul. Tapi argumennya dia, di era sekarang ini, dengan akses informasi yang luas banget, kita tuh punya kebebasan lebih besar untuk kenalin dan ngikutin panggilan ini. Oke, tapi ada resikonya nggak sih kalau kita yang nggak dengerin suara batin itu, mungkin kita abaikan demi jalur yang lebih aman atau yang diharapkan orang tua misalnya? Nah, ini nih. Green kasih contoh yang lumayan mengguncang ya. Buckminster Fuller. Buckminster Fuller, oke, gimana ceritanya? Dia kan ngalamin gagal bisnis terus-terusan tuh. Sampai ngerasa jadi beban banget, akhirnya dia sampai di titik terendah. Di tepi danau Michigan, udah siap ya mau ngakhirin hidupnya. Astaga. Nah, justru di momen kritis itu dia baru sadar. Sadar satu kebenaran pahit. Dia menyimpang dari jalur sejatinya, dia ngabain suara hatinya. Dan itu yang ternyata mengakibatkan penderitaan mendalam di balik semua kegagalannya. Wow, itu pengingat yang kuat banget ya. Jadi, rasa frustrasi atau gagal atau nggak puas yang mungkin kita rasain dalam kerjaan atau hidup itu bukan cuma nasib buruk gitu aja. Tepat. Kisah Fuller ini negasin pesan intinya Green. Nggak ada kebaikan yang bisa datang dari menyimpang dari jalan yang ditakdirkan buat Anda ikuti, gitu katanya. Anda harus dengerin pesan dari rasa frustrasi dan sakit ini. Ini masalah hidup dan mati. Hidup dan mati ya, serius banget kedengerannya. Perlu kalibrasi ulang arah Anda, biar lebih dekat ke inti diri Anda. Ini menarik sih. Kalau gitu, nemuin panggilan jiwa ini nggak berarti harus tahu persis kerjaan impian dari hari pertama lulus kuliah gitu kan? Kayaknya kok prosesnya lebih panjang, berliku-liku. Nah, Anda nangkep poin pentingnya. Green itu nggak janjiin peta jalan yang lurus lempeng. Justru dia gambarin jalur karir atau vokasi itu kayak
Ya, perjalanan penemuan. Perjalanan ya? Anda mungkin mulai di bidang yang rasanya cukup cocok lah. Tempat Anda bangun skill dasar, belajar soal dunia kerja. Terus sambil jalan, kita belajar lebih banyak soal diri sendiri juga. Persis. Seiring nambahnya pengalaman, pemahaman diri, Anda mungkin nemu ketertarikan di aspek lain, bidang terkait, atau malah ceruk baru sama sekali. Oke, oke. Jadi, intinya terus belajar soal diri sendiri sambil terus bangun fondasi keterampilan. Kayak Leonardo tadi, Anda ambil apa yang Anda pelajari pas kerja buat orang lain, terus pelan-pelan dibentuk jadi sesuatu yang khas punya Anda. Yang makin selaras sama panggilan jiwa Anda yang makin jelas. Ini evolusi bukan revolusi instan. Evolusi bukan revolusi. Oke, masuk akal. Nah, sebagai penutup nih ya, buat diskusi kita kali ini, mungkin Anda bisa coba renungin sebentar. Ada nggak sih suara atau ketertarikan atau bahkan rasa penasaran yang agak aneh gitu, yang konsisten muncul dalam diri Anda? Sekecil apapun itu. Atau sebaliknya, ada nggak rasa frustrasi yang dalam banget yang terus berulang di hidup atau kerjaan Anda? Iya, iya. Menurut Green, dua-duanya itu bisa jadi petunjuk berharga tentang jalur unik Anda yang mungkin lagi nunggu buat dijelajahi lebih serius. Oke, jadi perhatikan sinyal-sinyal itu ya, baik yang positif maupun yang negatif, kayak frustrasi tadi. Wah, ini jadi bahan pemikiran menarik nih.